Sekolah Minggu, kita bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu. Sekarang kita akan memulai ibadah kita angkat pujian Selamat Sore Bapa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu selama telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati setiap perangkat yang adik-adik kami gunakan Tuhan, agar ibadah online ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
jadi kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tuhan, sekarang kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita fokuskan seluruh perhatian kita pada Tuhan, tidak ada yang main-main lagi. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami kasih Engkau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. Beri Tuhan berfirman-Nya, hati kami kasih Engkau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga sekarang. Kami akan memulai firman kami, Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman yang diberitakan Kakak Gus Minggu, Tuhan, dapat menjadi rema bagi kehidupan adik-adik sekolah minggu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan menutus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita boleh diberikan kesempatan lagi sama Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sekarang Kak Wanda mau sampaikan firman Tuhan tentang seorang bapak yang mempunyai dua orang anak, yang bungsu dan juga yang sulung. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa baca, yuk kita buka Alkitabnya. Buat adik-adik yang belum bisa baca, pasang telinganya baik-baik, dengarkan Kak Wanda akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Oke, kita buka firman Tuhan di Lukas 15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang 32. Kak Wanda baca buat adik-adik semuanya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.
Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat ia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat yang ke-25, tetapi anak yang sulung, nah yang tadi cerita tentang anak yang bungsu, sekarang kita cerita tentang anak yang sulung. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu yang telah kembali dari ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Nah, adik-adik, di sini ada dua anak dari seorang bapak. Tadi ada cerita tentang anak sulung dan juga anak bungsu. Anak bungsunya tadi yang pertama diceritakan, dia pergi berfoya-foya jauh dari bapaknya, dia menghabiskan harta sampai akhirnya dia melarat. Nah, Tuhan buat ini menjadi sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kenapa dibilang anak yang hilang? Tadi juga bapaknya bilang kalau adiknya tadi, si anak bungsu itu sudah kembali dengan sehat, karena bapaknya berpikir bahwa anaknya itu mungkin tidak kembali. Sini ada dua sifat yang berbeda dari anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu diceritakan dia berfoya-foya, dia bandel lah. Bedanya itu yang satu nurut sama papanya, yang satu itu bandel. Dia karena terus mendapatkan harta, mendapatkan segala yang baik dari bapaknya, akhirnya dia tidak bisa menghargai segala apa yang diberikan oleh bapaknya. Dia pergi meninggalkan bapaknya, meninggalkan semua kehidupan yang ada di sekitar bapaknya. Dia pergi untuk mencari kesenangan, pergi untuk mencari hal-hal yang buruk. Firman Tuhan tadi bilang dia berfoya-foya, dia memboroskan harta yang diberikan oleh bapaknya. Dia nggak kembali, dia nggak pulang ke rumahnya, dia pergi, dia bawa hartanya, dia sampai akhirnya dia jatuh miskin.
gitu. Di sini bedanya si anak bungsu dan anak sulung, secara singkatnya, anak yang bungsu lebih bandel, lebih nakal dibandingin sama anak yang sulung. Tapi kedua-duanya ini ternyata punya sifat yang yang tidak baik. Dua-duanya juga tidak baik. Kalau tadi anak bungsu dia jauh, dia pergi, dia nakal, dia tidak menghargai kasih cinta papanya, dan dia pergi mencari kesenangan lain. Yang kedua, anak sulungnya malah punya sifat yang iri kepada adiknya, padahal dia selalu mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, tapi dia tetap iri sama adiknya. Nah, adik-adik, seringkali kita dalam kehidupan kita juga tanpa kita sadari, kita juga mempunyai sifat-sifat seperti anak bungsu dan anak sulung ini. Nah, tapi apakah bapaknya jadi nggak sayang sama anak bungsu dan anak sulungnya? Apakah bapaknya tadi malah marah, tiba-tiba pulang si anak bungsunya, terus tadi dibilang dia kelaparan, dia nggak punya makan, nggak punya harta lagi, melarat, terus datang ke bapaknya. Apakah bapaknya bilang, ngapain lo balik-balik ke sini? Udah ngabisin harta gua, balik-balik minta makan. Ternyata enggak. Bapaknya malah bahagia karena anaknya sudah kembali. Malah dibilang, firman Tuhan bilang, mereka bersukaria, anaknya yang sudah pergi itu sudah kembali, diberikan baju yang bagus, terus dikasih juga cincin, sepatu, dikenakan pakaian yang baru. Anak yang sulung tadi dia iri sama adiknya, jadi sempat protes, kecewa sama papanya. Kenapa sih tuh adik gue udah nakal, udah bandel, tapi tetap masih aja papa masih mau terima dia. Padahal aku selama ini nurut sama papa, nurut denger-dengeran sama papa, nggak nakal. Aku tuh nggak pernah dikasih yang baik seperti adikku. Gitu. Tapi ternyata hal itu adalah hal yang buruk, karena itu adalah sebuah sifat yang iri hati. Itu tidak baik. Nah, tapi semua hal-hal yang buruk itu, sifat-sifat yang buruk itu tetap bisa diterima oleh Bapaknya. Bapaknya di sini adalah gambar dari Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan masih suka iri hati, masih suka nakal, suka lupa sama Tuhan, suka tidak menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan udah kasih kita nafas, Tuhan Yesus sudah kasih kita kekuatan, Tuhan Yesus sudah kasih kita kesehatan, Tuhan Yesus sudah kasih kita segala hal yang baik, tapi kita masih suka cari-cari kesenangan lain, suka suka ngabisin waktu kita dengan bermain, suka ngabisin waktu kita dengan menonton TV, lupa untuk sekolah minggu, lupa untuk memuji Tuhan, lupa untuk berdoa. Tapi kalau kita mau belajar seperti anak bungsu tadi, dia datang sama Tuhan, datang sama bapaknya, dia menyadari bahwa dia bersalah, bahwa dia salah, disampaikan kepada bapaknya, maka bapaknya mau memaafkan. Nah, syaratnya supaya kita boleh menjadi anak-anak yang terus dikasihi Tuhan, yang mendapatkan kasih sayang Tuhan, yang mendapatkan kebaikan Tuhan, mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Syaratnya yang pertama tadi, seperti anak bungsu, kita harus mau sadarin semua kesalahan kita. Kita harus belajar untuk mengaku bersalah. Kita harus belajar
untuk mengakui kesalahan kita. Kita harus menyadari bahwa kita bersalah sama Tuhan, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Tuh. Yang kedua, seperti anak bungsu tadi, dia juga mau meminta maaf. Tadi ayat yang ke-21 firman Tuhan bilang, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak-anak Bapa. Yang kedua, kita harus berani meminta maaf. Minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama orang sekitar kita kalau kita melakukan kesalahan. Karena Tuhan Yesus juga akan mengampuni kesalahan dosa kita. Tuhan Yesus akan menerima kita juga. Yang ketiga, syarat supaya kita mendapat pengampunan Tuhan dan mendapat kasih sayang Tuhan adalah kita belajar untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan kita. Belajar supaya kita tidak membuat tadi kita udah sadar kalau misalnya menghabiskan waktu untuk main-main itu berlebihan, itu salah. Terus yang kedua, kita mengakui, kita minta maaf sama Tuhan kalau maaf Tuhan, aku hari ini terlalu banyak nonton sampai aku lupa untuk baca firman Tuhan. Setelah itu kita harus mau tidak melakukan hal itu lagi. Kita belajar untuk tidak lagi menghabiskan waktu kita terlalu banyak untuk menonton, dan ingat supaya kita membaca firman Tuhan. Nah, itu syaratnya supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Bapa kita, karena Bapa kita itu sangat-sangat sayang sama kita, asalkan kita mau belajar seperti anak bungsu yang mau meminta maaf, mengakui kesalahan kita, dan belajar untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Tuhan itu senang sekali kalau kita mau datang sama Tuhan, meminta maaf, mengakui kesalahan kita, dan untuk kita memperbaiki diri kita. Tuhan akan bersuka cita. Tadi seperti anak bungsu, bapaknya kasih baju pakaian yang baru, kasih cincin, kasih sepatu. Terus orang-orang semua yang ada di rumahnya disuruh makan bersuka cita, dikasih tari-tarian, bunyi-bunyian. Itu semua karena Tuhan sangat bersuka cita bahwa anaknya tidak lama-lama, tidak jauh-jauh di dalam dosa. Tuhan itu sedih kalau kita buat kesalahan. Tuhan itu sedih kalau kita tidak menghargai kasih Tuhan. Tuhan itu sedih kalau kita terus berada di dalam dosa. Begitu, supaya Tuhan tidak sedih, supaya kita bisa bersuka cita sama-sama dengan Tuhan. Kita mau belajar untuk memaafkan, mengakui kesalahan kita, dan juga untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Oke, sampai sini firman Tuhan yang bisa Kawanda sampaikan. Kita mau belajar sama-sama, karena Tuhan Yesus, Bapa kita, menyayangi kita seperti Bapa kita menyayangi kita semua. Seperti Bapa ini menyayangi anak bungsu dan juga anak sulungnya. Oke, tetap firman Tuhan, tetap Alkitab kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan sore hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang menghargai kasih setia Tuhan, menghargai kebaikan Tuhan, agar kami yang mungkin sering kali masih menjadi seperti anak bungsu dan anak sulung, mau belajar Tuhan untuk menyadari dan mengakui kesalahan kami. Kami mau belajar untuk
meminta maaf kepada Tuhan dan juga sesama kami, dan kami juga mau belajar Tuhan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan kami lagi, dan kami terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah skala minggu online dari awal pertengahan hingga akhir. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah memberkati perangkat yang kami gunakan Tuhan. Biarlah firman serta pujian yang sudah kami naikkan hari ini Tuhan dapat berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.